dan teman-temanku yang saling melihat dan bahagia. Rasa syukur, marilah kita ucapkan bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan karunia kepada kita. Sehingga alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 13 Oktober 2023 di Auksidon Sekolah Kebanggaan kita SD Muhammadiyah Ibrahim kita mengikuti motivasi siswa kelas 6 dengan tema yang sukses dengan mulia berakhlak dan berprestasi. Salawat serta salam senantiasa dikasihkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi umat Islam. Dari kabarnya saya mengucapkan terima kasih kepada ibu saya yang berkenan menjadi narasumber kami hari ini dan kepada semua ustaz-ustazah dan teman-teman. Semoga hari ini menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk kita. Amin. Selanjutnya saya Abdul Aksari dari Makjabar selaku pemandu acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, Kumawadu Ilahi. Dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah Muhammadiyah Ibrahim. Selanjutnya yaitu materi motivasi. Acara terakhir dan penutup. Ustaz dan Ustazah serta teman-teman, marilah kita mulai acara penutup kami dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga motivasi ini berjalan lancar hingga akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yakni Mawahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh teman kita Anita dari Nam England. Kepadanya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
فحدث صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahu aladzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita semua mendapatkan pahala terkhusus bagi yang membacakan. Amin amin amin. Merupakan acara ketiga, yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada yang terhormat Ustaz Hasanah, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, ada yang saya jawab ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik yang kami hormati, ini namanya Ustazah, lihat kok keren sekali ini dengan Ibu Eka Kartika Dewanto, Esa Kartika Dewantari Samudra. Bagus ya ya. Ya, selamat datang di SD Muhammadiyah 3 Ikrolake, dan kami ucapkan terima kasih sudah bersedia membersamai anak-anak dan guru-guru kami di kelas 6. Yang kami sayangi dan banggakan Ustaz-Ustazah, guru kelas 6 terutama SD Muhammadiyah 3 Ikrolake, dan anak-anakku yang paling Ustazah cintai dan Ustazah kasihi, serta Ustazah banggakan juga, terutama yang sudah bertugas tadi. Ustazah ucapkan banyak terima kasih, kalian luar biasa. Baik, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syaitan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita semuanya oleh Allah masih diberikan banyak sekali kenikmatan. Coba kita hitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kita bisa nggak kita hitung ini? Tidak bisa. Ya, kalau kita coba dari nikmat sehat saja. Nah, kalian oleh Allah diberikan sakit sesek nafas misalkan. Kalau dibawa ke rumah sakit sudah berapa juta, ya kan? Nah, kalian bangun tidur sampai sekarang ini tidak diberikan sesak. Kalian sehat, tidak perlu ke rumah sakit, sudah berapa puluh juta, ya? Nah, itu dari sehat saja. Belum nikmat-nikmat yang lain, terutama nikmat kesempatan. Kalian ini termasuk anak-anak, ya, anak-anak yang terpilih mendapatkan kesempatan untuk belajar hari ini. Ya, itu temanya sudah kita Ustaz sudah buatkan, yaitu kiat sukses generasi Z. Siapa yang masuk dalam generasi Z? Siapa? Coba sih tidak. Aku bukan Ustaz, nggak masuk generasi Z. Coba. Siapa yang tidak saja? Atau siapa yang masuk generasi Z? Mana coba? Oh, nggak ada semuanya juga. Mungkin karena nggak tahu ya generasi Z itu apa ya. Oke, enak ya. Kalian adalah generasi Z. Nah, terus nanti dijelaskan generasi Z itu seperti apa. Intinya generasi Z itu ya orang yang ada dalam teknologi yang luar biasa. Ya, di saat ini ya, terutama nanti ke depan ketika kalian ada di posisi mungkin di universitas ya, atau kalian lulus nanti malah perkembangannya luar biasa. Nah, dari dini ini ya Ustaz-Ustazah kalian sekolah ini menyiapkan supaya kalian nanti
bisa menjadi pribadi yang berakhlak dan berprestasi. Percuma berprestasi kalau tidak berakhlak. Iya. Kalau hanya berakhlak tidak berprestasi masih lumayan, tapi ya sayang. Iya kan? Kalau bisa ya berakhlak ya berprestasi. Seperti yang saudara kalian juga pernah sampaikan, berprestasi itu dalam tanda kutip tidak yang harus mendapatkan piala atau medali. Ya, berprestasi itu kalau kalian misalkan biasanya tidurnya bangun jam 5, kemudian kok mulai besok kalian bisa bangun jam 3:30 sholat dulu, sholat malam, kemudian lanjut sholat subuh, kemudian lanjut berolahraga dan baca buku. Itu juga sebuah prestasi. Jadi kalian jangan berpikir berprestasi itu hanya yang punya medali saja atau ia lakukan. Tapi dalam pribadi kalian, kalian bisa mengukur, oh prestasi, aku sudah berprestasi dalam hal tadi bangun tidur, contoh kecilnya. Berprestasi dalam hal berperilakunya kepada orang tua lebih baik daripada kemarin, kepada ustazah lebih baik daripada kemarin. Itu termasuk prestasi. Syukur-syukur kalau kalian mendapatkan piala atau medali itu lebih sempurna lagi, ya bahasanya seperti itu. Nah, yang sangat saya harapkan kalian bisa berakhlak, apalagi habis ini sudah mau keluar ini, tinggal menghitung jadi sekitar 5 bulan ke depan pembelajaran sudah selesai, ya. Kalian sudah jadi alumni. Nah, saya harapkan sekali kalian bisa menjadi insan-insan yang berakhlakul karimah, ya. Nah, saya sangat berharap sekali di acara pagi hari ini di kegiatan motivasi kelas 6 yang pertama kalian mendapatkan inspirasi, ya, mendapatkan gambaran bagaimana ya supaya saya ini bisa menjadi orang yang berakhlak dan berprestasi. Ustazah pesan yang pertama, akhlak. Kalau orang itu akhlaknya sudah baik, prestasinya biasanya mengikuti. Biasanya seperti itu. Tapi kalau kalian berprestasi dulu, akhlaknya tidak mengikuti atau tidak sesuai dengan prestasinya, maka prestasi itu tidak akan berkah, tidak akan bermanfaat buat hidup kalian. Paham ya? Nah, minta tolong nanti diikuti dengan baik, dinikmati senikmat-nikmatnya, dan minta tolong nanti jangan segan-segan untuk bertanya apabila ada yang tidak paham. Ya, kalau tidak paham dengan materinya nanti bertanya. Dan kalau kalian ada unek-unek, iya ya aku kok belum berakhlak ya, aku kok belum berprestasi ya, maka nanti bisa dikomunikasikan, dikonsultasikan atau disampaikan bagaimana ya caranya supaya saya ini bisa lebih baik. Apakah perlu malu dengan temannya, dengan ustaz-ustazanya? Tidak perlu malu, bebas sebebas-bebasnya. Ya ustaz saja ya, tidak dinilai kan ya ustaz saja ini ya. Apapun yang disampaikan nanti oleh kalian itu tidak akan dicatat sama ustazahmu. Free hari ini tidak dicatat, sudah bebas kalian bicara apapun, terserah. Yang penting keluar dari ruangan ini nanti kalian sudah plong. Nah, beban yang selama ini sudah dipendam dalam hati hilang dan ganti dengan harapan-harapan baru yang lebih baik. Setuju? Alhamdulillah. Baik, itu harapannya Ustazah. Dan Ibu mohon maaf kalau misalkan nanti ada anak-anak kami atau guru-guru kami barangkali yang kurang berkenan. Kadang anak-anak kami ya seperti itu. Mohon dimaklumi. Semoga hari ini nanti diberikan kemudahan, kelancaran. Sekali lagi selamat buat anak-anakku semua. Saya minta maaf jika ada banyak
salah kata. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengucapkan terima kasih kepada siapa teman-teman semua. Acara selanjutnya adalah motivasi. Marilah kita dengarkan materinya dengan bersama yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ibu Esa Karta Jabatan Samudra SPSI DPD Niaga. Ya, Masya Allah, pinternya itu tadi. Namanya siapa? Hafi. Dan beri close dulu untuk anak dulu coba. Belajar dari itu bahwa cara MC mulai umur berapa? Baik, berapa lama? Kita berapa lama? Oh, cepet ya, udah enak intonasinya, nadanya, terus cara pembawaan ngomong di depan teman-teman audiens ya, terlihat udah profesional. Keren, dilatih terus ya sampai besok remaja, dewasa, sampai akhirnya nanti udah punya kerjaan, bisa dilatih terus itu MC-nya. Iya, keren. Beri aplausan untuk anak dua teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dikenalin sama Ustazah Sana, ya. Saya ini siapa sih namanya? Esa Kartika Dewantari Samudra. Namanya panjang ya. Di sini ada yang namanya paling panjang. Kayak Bu Esa, ambil aja Ibu. Ada siapa yang namanya paling panjang? Gak ada yang ngaco. Oh itu ya namanya paling panjang. Ada yang tahu apa itu generasi Z? Generasi Z itu ya teman-teman semua yang ada di sini. Kalian semua yang ada di sini ini namanya generasi Z. Generasi yang berakhlak dan berprestasi. Udah generasi Z, terus berakhlak dan berprestasi. Berakhlak itu apa sih Bu Esa? Nah, di sini bisa dibaca. Kalau ada yang mau tulis, silahkan tulis. Ya, akhlak itu ada dua. Ada akhlak yang baik sama ada akhlak yang tidak baik. Akhlak yang positif sama akhlak yang negatif. Nah, menurut Imam Al-Ghazali bahwa akhlak itu adalah sifat baik yang biasanya akan dimiliki akhlak yang baik juga. Nah, kalau kita punya sifat yang baik, otomatis akhlak kita atau perilaku sikap kita juga baik. Gitu. Sifat itu diturunkan dari siapa? Dari ayah dan ibu kita. Tapi paling dominan itu diturunkan dari ibu kita atau mama kita. Kita bisa lihat, oh mamaku marah ini, pemarah. Kalau aku pemarah juga nggak kaget karena mamaku suka marah-marah. Tapi kalau sebaliknya, ibu atau mama kita itu baik, lemah lembut, sifatnya sabar. Nah, kalau kita ada sifat yang sabar, lemah lembut, berarti nurunnya paling banyak di ibu. Itu. Nah, terus ayah kita turun ke kita apa Bu sifatnya? Bertanggung jawab, ya, kerja keras. Tuh. Apalagi ada yang tahu? Mandiri, ya. Kalau kita apa? Penyabar, ya. Bapak juga ada yang penyabar, pinter. Siapa tadi yang jawab? Oh, good. Itu. Jadi sifat itu diturunkan dari ayah dan ibu, namun yang paling dominan itu ibu kita. Lalu paling banyak sifat itu ada berapa sih Bu Esa? Ada temperamen. Temperamen itu adalah sifat kemarahan kita, emosi kita. Emosi ada dua, ada emosi baik sama ada emosi tidak baik, jelek. Ya, jadi bukan berarti marah itu emosi. Emosi
ternyata emosi itu ada yang baik. Apa itu Bu Esa? Misalnya menangis. Ya, kalau ada yang bilang jangan nangis, loh biarin, karena emosi baik, emosi positif itu menangis nggak apa-apa, karena bentuk kita sadar oh bahwa kita bisa menangis. Yang bahaya itu kita nggak bisa nangis sepanjang hidup, nggak boleh nangis, jangan nangis. Asalkan nangisnya itu sedikit aja, ada kadarnya, kayak kita minum obat sakit batuk. Kalau terus-terusan minum obat, walaupun udah sembuh kita tetap minum obat kan nggak mungkin, pasti kan di stop, ya kan? Sama kayak nangis. Kalau kita sudah merasa lega, merasa udah baik-baik aja, seneng lagi, ya udah nggak usah nangis, cukup sebentar aja nangisnya. Itu emosi baik, emosi positif. Nah, kalau emosi negatif itu apa Bu Esa? Emosi negatif itu yang suka marah-marah berlebihan, sampai batin-batin bakal, guling, ya barang-barang yang ada di rumah. Siapa yang pernah gitu batin-batin? Loh, pernah? Oh, emosi negatif itu ya marah-marah ya. Oh, yang cowok? Oh, banyak yang cewek ya. Nggak kaget Bu Esa, karena yang cewek itu lebih dominan menggunakan perasaan, sensitif. Jadi bentuk marah-marahnya itu macam-macam. Salah satunya buang-buang barang kayak gitu tadi. Nggak apa-apa. Tapi ada waktunya di stop. Lebih baik digunakan ke hal lain yang enak nggak sih? Buang-buang barang enak Bu, lega. Oke, tapi habis itu ngelakuin yang positif lagi, yang lainnya. Misalnya olahraga. Jadi bentuk marahnya itu dialihkan ke olahraga. Ya. Nah, ini ada dua jenis. Namanya akhlakul mahmudah sama mazmumah. Itu saya ditulis dulu, boleh. Akhlak mahmudah itu berarti perilaku perbuatan baik. Jadi selama ini misalnya kalau ketemu sama ustaz, ustazah, disapa assalamualaikum Pak, Bu, Ustaz, Ustazah, itu termasuk akhlak yang baik. Terus respect, respect itu artinya sadar bahwa ada yang butuh bantuan kita. Bisa ada teman yang aduh pensilku perlu ini diri dioroti. Nah langsung kita respect, pinjem ini tak pinjemi. Nah gitu ya, langsung. Misal ada ibu atau ayahnya lagi bersih-bersih rumah, bantu-bantu pekerjaan rumah gitu. Sini Bu, Ma tak bantu ya, bersihin sapu gitu. Jadi respect. Nah lalu kalau di sekolah apa respectnya? Ke guru ya, terus ada ke tukang kebun misalnya. Kita ajak ngobrol, nggak apa-apa, ngobrol aja sama tukang kebunnya. Pak udah sarapan belum tadi? Belum, oh sama, aku juga belum sarapan gitu. Jadi bentuk kita melatih empati. Empati itu peduli sama sesama. Ya. Next. Nih menurut teman-teman, ini gambar apa ini? Hah? Kakak dari adik, oke, satu, dua lagi, yang cewek. Apa? Ibu mengajari anaknya. Terus ada lagi apa? Oh, itu tidak PR. Iya, benar semua jawabannya, ada 3 semua. Nah, siapa yang di rumahnya seperti ini? Nggak tahu, ya. Oh, berarti nggak semuanya ya di rumah kayak gini. Iya, biasanya kalau belajar sama siapa? Ibu. Yang cewek sama siapa kalau belajar? Les. Oh ya, selain les ada mandiri. Oh pinter. Nah, benar. Jadi ini kegiatannya kok ada 2 orang sama baca buku. Iya. Ya, ini adalah bentuk kalau kita belajar sambil senyum, diniatkan ibadah. Nah, jadi seperti ini ilmu-ilmu yang diserap itu masuk, bermanfaat. Tapi sebaliknya, kalau kita belajar sambil mencurang, terus
Oke, pasti ada hal positif atau ilmu positif yang ikut diserap, ya. Paham? Tadi saya lihat di sini ada yang pinter gambar ini. Suka gambar ya? Suka gambar. Apa? Biasanya gambar apa? Anime. Oh, beri aplaus dulu yang suka gambar anime. Ayo, beri aplaus tepuk tangan dulu. Ada lagi yang suka gambar? Oh, gambar apa? Gambar-gambar yang halal. Apa gambarnya? Hubungannya berakhlak baik tadi sama apa? Menggambar dan lain-lainnya yang tadi Bu Esa jelaskan. Lebih baik ketika kita marah, ketika kita menangis berlebihan, sedih berlebihan, lebih baik kita alihkan ke hal yang positif. Contohnya itu tadi menggambar. Menggambar itu bagus. Bu Esa kebetulan di rumah itu buka konsultasi atau konseling psikologi. Jadi pasiennya itu kebanyakan itu perempuan, anak-anak, lalu remaja, dewasa, ada yang sampai orang tua. Nah, terus apa aja yang diajarkan Bu Esa sama anak-anak itu? Bu Esa ajarin menggambar. Namanya itu art terapi, terapi seni. Jadi terapi seni ini dengan menggunakan gambar, menggambar, melukis, mewarnai itu adalah salah satu bentuk pelampiasan emosi kita. Daripada kita dilampiaskan ke yang jelek, lebih baik kita lampiaskan menulis. Nah terus Bu, emang menggambar aja kan? Enggak, ada lagi menulis. Siapa di sini yang suka menulis diary atau menulis di buku? Pinter, yang cowok ada yang suka nulis-nulis ya, oke, bagus, itu terus dilakukan. Tapi di sini terapinya bukan menulis tentang sambatan atau keluhan. Yang ditulis itu adalah kata-kata motivasi. Sekarang coba bawa buku tuliskan sama pensil, ditulis motivasi saya. Yang besar, atas sendiri, tengah-tengah, center, motivasi saya. Ya, 1. Saya ingin menjadi apa? Terserah kalian. Gak punya apa? Gak punya apa? Harus ada. Saya ingin menjadi. Sudah? Belum, oke. Saya ingin menjadi orang yang pintar. Gak apa-apa terus. Iya. Tadi kan mau menjadi orang yang pintar. Ya, saya ingin jadi ditulis. Kalau sudah, sekarang yang kedua. Saya adalah orang yang bersifat baik. Diulangi lagi sama Bu Esa. Saya adalah orang yang bersifat baik. Sudah? Oke. Yang laki-laki sudah? Pinter. Yang ketiga, terakhir. Saya selalu apa ini? Saya selalu oke, gak apa-apa, sholat. Isi sendiri. Saya selalu isi sendiri. Saya selalu dikelilingi keberuntungan. Saya selalu pribadi bersemangat. Saya selalu rajin. Saya selalu berprestasi.
Sudah yang perempuan? Belum. Kurang satu kan? Saya selalu tulis aja. Yang mudah-mudah aja, yang simpel-simpel aja. Saya selalu bersemangat, saya selalu energik. Sudah? Yang laki-laki? Oke, sudah. Yang perempuan sudah semua? Oke, sip. Nah, manfaatnya apa Bu Eva nulis-nulis seperti itu tadi? Manfaatnya Masya iya, pinter. Membagikan motivasi itu karena apa yang kita tulis itu akan terjadi di kemudian hari, ya. Iya, seperti itu. Ada nanti kalau kalian sudah besar, sudah dewasa, mau belajar tentang psikologi seperti Bu Esa, ada nanti istilahnya apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita bayangkan pasti menjadi kenyataan. Cepat atau lambat itu pasti menjadi kenyataan, ya. Jadi hati-hati sama apa yang kita pikirkan, sama yang dirasakan dalam hati, ya. Gitu. Jadi hati-hati semuanya, hati-hati, waspada. Nah, terus di layar ini berprestasi. Betul sama yang dikatakan Ustazah tadi. Berprestasi itu tidak hanya mendapatkan piala, tidak hanya mendapatkan tidak hanya mendapatkan medali, percaya diri. Berprestasi itu adalah ketika kita bisa merasa lega kalau sudah melakukan kegiatan. Contoh misalnya, betul, pinter, yang baju hitam jawab terus pinter banget, namanya siapa? Atar. Ya, ada cita-citanya mau jadi apa? Pengusaha kafe keren beri terus dulu tepuk tangan dulu. Orang tuanya pengusaha semua kan? Iya, Atar. Orang tuanya pengusaha semua? Enggak. Oh, tapi pengen jadi atau cita-citanya pengusaha? Udah mulai jualan-jualan ini? Belum. Gak apa-apa. Nah, kalau mulai dari dini, mulai dari sekarang kita punya cita-cita, itu bagus. Karena cita-cita itu setinggi mungkin dan sebanyak mungkin. Loh, kenapa kok cita-cita itu banyak Bu Esa? Gak cuma satu aja. Banyak, harus. Karena berprestasi itu juga tidak hanya satu aja. Berprestasi itu banyak banget jalannya, ya. Berprestasi itu bisa mulai dari kita berhasil membantu orang tua, berprestasi kita dapat nilai bagus yang tadinya kita cuma dapat 50, nilai 50 bisa dapat 100, dapat nilai 70 aja, dan seperti itu salah satu bentuk prestasi, ya. Prestasi tidak hanya melulu soal medali. Nah, di sini bisa ditulis prestasi itu apa? Ketika kita bisa meraih sesuatu hasil dari apa yang kita kerjakan atau diusahakan, apapun itu. Nah, baik karena hasil belajar, terus bekerja, berlatih, lalu berlatih di keterampilan tertentu. Misalnya olahraga, seni, ya. Di sini ada yang jago olahraga apa? Apa? Oh, keren, sepak bola. Tadi Oli, Bu Esa juga suka sama olahraga, apapun itu jenis olahraganya. Karena apa? Bisa bikin kita happy, ya, bikin kita semangat. Betul nggak? Kalau kita olahraga, betul ya. Kalau kita olahraga senang ya rasanya, ya, sehat, ya, itu rasanya. Nah, ini apa Bu Esa? Namanya mindfulness practice. Ada yang tahu artinya? Bahasa Inggris? Ada yang tahu apa artinya? Ada?
Nah, mind itu pikiran, full itu penuh, fullness kepenuhan. Praktis itu latihan. Lalu kalau digabungkan apa? Latihan penuh pikiran. Di sini Bu Esa mengajak semuanya teman-teman yang ada di sini, adik-adik, yuk kita latihan mindfulness ini. Ya, ini biasanya Bu Esa terapi ketika dapat pasien. Ya, apapun jenis pasiennya. Teman-teman tahu salah satu atau teman-teman kalian dia anak spesial, misal kayak anak yang berkebutuhan khusus, tahu? Nah, itu kita sebutnya anak-anak yang spesial. Kalau ada teman-teman yang seperti itu, kita wajib apa yang pertama? Menghormati, bersyukur. Yang pertama bersyukurnya apa? Alhamdulillah, aku masih diberi kelengkapan tubuh. Ya, ada yang kan cacat, mohon maaf kayak gitu ya kan. Kita harus bersyukur dulu kalau melihat salah satu teman-teman kita yang seperti itu. Ya, karena apa? Tanda bersyukur adalah tanda kita itu berakhlak baik. Berarti kita punya akhlak yang positif. Oke, nah sekarang Bu Esa mau teman-teman di sini diletakkan alat tulisnya, buku, pensilnya, ya. Oke, terus kita mulai menjamin bata, merem. Semua apapun yang ada di atas paha, ya. Ini tujuannya apa Bu Esa? Tujuan manfaatnya untuk kita lebih bermental baik, berakhlak baik. Kalau teman-teman di sini melakukannya ogah-ogahan atau melakukannya kurang maksimal, kurang sungguh-sungguh, nanti manfaatnya nggak kelihatan. Tapi kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, maksimal, otomatis manfaatnya kelihatan. Ya, yuk kita merem sama-sama, pejamkan mata, tanpa suara ya, tanpa suara. Jadi yang ada suaranya hanya suara Bu Esa. Yang lain kanan kiri, kalau ada yang godain atau jahil, dihiraukan. Percaya sama diri sendiri, satu aja. Percaya sama diri sendiri. Oke, yuk kita mulai merem semua tanpa ada suara. Ya, tanpa ada suara. Oke, merem dulu yang belum merem, ayo merem. Merem kan nggak bayar. Ya, jadi merem aja enak sambil dengerin musik. Oke, nah yang perempuan udah merem semuanya, tinggal yang laki-laki. Kalau ada yang belum merem, oke, Bu Esa tinggal. Semuanya merem. Sekarang dengerin suaranya Bu Esa. Nanti kalau ada suara musik, kalian dengerin suara musiknya dengan tenang. Oke, merem. Oke, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Oke, tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut, pelan-pelan. Dirasakan dalam hati, rasanya itu enak banget, nyaman banget. Kalau ada yang mau ngantuk-ngantuk boleh, silahkan kalau mau ngantuk. Tapi tetap konsentrasi sama suaranya Bu Esa. Tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut. Apapun yang kalian dengarkan, apapun yang kalian rasakan, justru membuat jauh lebih tenang, lebih nyaman. Oke, jauh lebih tenang, lebih nyaman. Tetap tarik nafas lewat hidung, buang lewat mulut.
Sekarang bayangin kalian ada di tempat pemandangan yang sangat indah. Bayangin di tempat yang sangat indah, entah itu pantai, pegunungan, taman bermain, boleh. Apapun itu tempat yang sangat indah. Oke, apapun yang kalian dengarkan, rasakan, tetap konsentrasi sama diri kalian masing-masing. Tempat yang sangat indah. Kalian merasa sangat bahagia, merasa sangat senang, nyaman. Ya. Oke. Lalu di tempat yang indah itu ada kedua orang tua. Bayangin ada orang tua dan juga kalian di situ di tempat yang sangat indah. Bayangin sangat jelas orang tua itu. Sekarang kedua orang tua itu dipeluk, digenggam tangannya, ucapkan kepada mereka, Mama, Ayah, aku sayang sama kalian. Bapak, Ibu, saya sangat cinta kalian. Dipeluk, digenggam tangannya, sambil ucap rasa syukur, Alhamdulillah. Terima kasih Ayah, Ibu, terima kasih Bapak, Ibu, Mama, Papa, Alhamdulillah, sambil dipeluk. Oke, setelah ini ada suara musik, kalian tetap hening seperti ini, diam seperti ini, tetap bayangin di tempat yang sangat indah. Oke, suara musiknya udah berbunyi. Apa yang kalian lihat di situ? Orang tua. Nah, sekarang rasakan perasaan yang sangat bersemangat ingin meraih keinginan kalian. Cita-cita kalian apa?
Gambar sangat jelas seperti itu tanpa ada suara. Dibayangin aja, ya, dibayangin aja di situ kalian pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi yang jago pencak silat, atau yang jago sepak bola, sepak bola profesional, apapun itu yang kalian cita-citakan, bayangin gambar sangat jelas. Oke, selanjutnya orang tua kalian sekarang udah berhasil memeluk kalian, menyemangati kalian, memberi semangat. Pintar, kamu hebat, kamu hebat. Bayangin sekarang orang tua memeluk kalian, bahagia dengan apapun yang kalian raih. Cium pipi kanan, pipi kiri ayah ibu. Terima kasih ayah ibu. Terima kasih atas segala yang kalian berikan untukku. Aku ingin meraih cita-cita. Aku ingin meraih keinginan. Apa keinginan kalian? Lalu, ucapkan permintaan maaf pada orang tua. Ayah, ibu, saya minta maaf. Saya punya kesalahan yang banyak. Ayah, ibu, maafin kesalahan saya ya. Selama ini saya nggak menuruti ayah ibu. Lalu ucapkan permintaan maaf kepada guru-guru. Ustazah, Ustaz, maafin kesalahan saya ya. Saya masih sering berbohong. Saya masih suka nakal. Saya mau jadi anak yang berhasil, yang berhasil. Doain saya ya, biar sukses. Lalu bayangin kalian udah dewasa, kalian udah besar, masuk kuliah, udah mulai kerja. Kalian bisa cari duit sendiri, cari uang sendiri. Terus bayangin kalian sudah bisa beliin ayah ibu kalian barang-barang. Maaf ya bu, ini kado, ini hadiah, tak beliin. Lalu orang tua kalian bilang, terima kasih ya nak, udah beliin ayah sama ibu. Iya bu, pak, sama-sama.
Jadikan itu motivasi kalian untuk lebih semangat, mental kalian berani, lebih percaya diri. Ingat selalu masa depan, apa keinginan kalian, apa cita-cita kalian. Ingat terus sampai tercapai. Semangat kalian adalah orang tua kalian. Pengen dibeliin apa nih orang tua kalian, itu jadikan semangat. Oke, luar biasa. Kalian anak-anak yang hebat, kalian anak-anak yang soleh-soleha, anak-anak berakhlak baik, berprestasi. Mulai saat ini dan seterusnya, apapun yang kalian dengarkan, apapun yang kalian rasakan dan pikirkan, itu menjadi semangat kalian. Pikirkan hal-hal yang baik dan positif untuk masa depan yang baik. Ya, mulai saat ini dan seterusnya, pikirkan, rasakan hal-hal yang baik untuk meraih masa depan yang baik juga. Menikmati suara musiknya. Baik, sekarang ikuti dosa. Taruh tangan di atas paha, taruh tangan di atas paha kalian, paha. Taruh tangan di atas paha, tarik nafas dalam hidung, buang lewat mulut. Tarik nafas dalam hidung, tahan 1, 2, 3, buang pelan-pelan. Lagi tarik nafas dalam hidung, buang lewat mulut. Lagi tarik nafas dalam hidung, buang lewat mulut. Setelah ini dosa hitung dari 1 sampai 5. Ketika hitungan kelima, kalian boleh membuka mata. 1. Tarik nafas dalam hidung, buang lewat mulut. 2. Ikuti kata-kata dosa, ucapkan dalam hati, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berakhlak baik dan berprestasi. Diulangi lagi, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berakhlak baik dan berprestasi. Diulangi lagi, ucapkan dalam hati, mulai saat ini dan seterusnya. Saya berakhlak baik dan berprestasi. 3. Tarik nafas dalam hidung, buang lewat mulut. Lagi tarik nafas dalam hidung, buang lewat mulut. 4. Apapun yang kalian dengarkan, apapun yang kalian rasakan, justru membuat jauh lebih bersemangat dan bermental baik. Apapun yang kalian rasakan dan dengarkan, justru membuat kalian bermental baik. Oke, 5. Pelan-pelan membuka mata. Oke.
tangan dulu semuanya bos ayo. Ada yang bawa minum boleh minum dulu boleh. Manfaatnya apa sih Bu Esa melakukan itu tadi? Manfaatnya banyak, ya. Dan bagus dilakukan ketika kalian selesai sholat. Biasanya kan kalau selesai sholat itu hening dulu, istirahat dulu sambil selonjorin. Oh ya, kita boleh diselonjorin, dilurusin. Nah, biasanya itu kan berpikir bagus. Namanya meditasi. Jadi meditasi terbaik Islam itu adalah sholat. Kalian bisa melakukan ini ketika selesai sholat, lagi posisinya santai, atau waktu mau tidur bisa melakukan seperti ini. Tarik nafas dalam tidur, buang lewat mulut. Karena apa? Hembuskan, tarikan nafas yang masuk ke dalam otak kepala kita itu bermanfaat untuk menumbuhkan kepercayaan diri, keberanian diri yang baru. Ya, jadi kalau kalian marah-marah, kalian sedih, kalau diobati dengan tarikan nafas, hembusan nafas, itu lebih lega lagi, ya, lebih plong lagi. Rasanya emosi yang dalam hati, ini dalam dada ini terluapkan. Aku pengen marah rasanya gitu, jengkel sama ini, aku pengen kayak gini. Tarik nafas dulu, terus buang. Oke, nggak apa-apa, semua baik-baik saja. Nah, kayak gitu. Nggak apa-apa kalau kalian mau nangis, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Ya. Lalu ini namanya how butterfly, ya, pelukan kupu-kupu. Boleh dipraktekin seperti gambar ini, ya. Nah, yang perempuan boleh dilakukan seperti ini. Oke, kita peluk kupu-kupu. Ikut praktek yuk, kita pupuk pundak kita. Misal namanya siapa tadi? Namanya siapa? Vika. Nah, misal Vika. Sambil bilang namanya sendiri. Vika, kamu hebat. Kamu jadi anak baik ya. Gitu. Sambil ucap Bismillahirrahmanirrahim. Vika, kamu hebat. Kamu jadi anak yang baik ya. Sambil pupuk kayak gitu. Gini. Oke. Nah, sekarang pupuk pundak teman-temannya masing-masing berjajar sebelahnya. Ayo, mundur lebih lurusin, dipupuk sebelah mana? Kanan. Dipupuk, ya. Dipupuk. Nah, kalau nggak ada kosong, nggak perlu, nggak usah. Oke, sambil bilang, ya, sambil ngomong. Motivasinya Bu Esa masuk ya. Bilang 1, 2, 3. Motivasinya Bu Esa masuk ya. Sambil dipupuk. Suaranya mana? Motivasinya Bu Esa masuk ya. Ayo, lagi yang perempuan. Motivasinya Bu Esa masuk ya. Yang suaranya perempuan mana ini? Masuk Bu Esa, ya. Ya, itu bisa juga dipraktekin sudah. Itu bisa dipraktekin di rumah juga, perlu di sini ya. Oke. Selanjutnya, nah, nih siapa yang melihat pertama kali hewan atau kaki? Ayo, siapa? Yang lihat hewan wajah siapa? Nah, ini namanya fisiologi.
gambar yang ditampilkan. Penglihatan kita kan macam-macam. Ada yang kita sendiri melihatnya kaki, tapi teman kita melihatnya kok wajah ya. Ada yang melihat kayak tangan, macam-macam memang. Jadi setiap orang, setiap manusia itu punya karakter yang berbeda-beda. Bisa dibaca sendiri. Tadi yang melihat wajah artinya apa? Yang melihat kaki artinya apa? Sudah? Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, langsung Bu Esa jawab ya. Caranya mudah, Vika. Caranya dengan hening atau tenang. Emosi itu ada ketika kita itu ibaratnya bahasa Jawanya itu gerusak-gerusuk, sumpah, ya. Terus lingkungan kita nggak tenang. Tapi kalau Vika sama teman-teman bisa hening itu tenang, nah itu bagus. Itu cara kita mengendalikan emosi. Dengan cara apa? Melatih sholat. Sholat nggak mungkin gerakannya kayak senam cepat-cepat gini, nggak mungkin kan? Ya, dengan pastikan diikuti, khusyuk, tenang ya. Itu cara melatih yang tadi Bu Esa bilang, meditasi atau terapi terbaik itu adalah sholat. Ya, kalau kita setiap kali gerakannya benar, terus ucapan apa yang kita bilang itu benar, otomatis itu akan melatih kita lebih mengendalikan emosi. Ya, bisa mengendalikan emosi itu. Yang pertama dengan hening sholat. Terus yang kedua dilatih dengan terapi tadi terapi seni, misalnya kayak kita menggambar gitu, terus menulis itu ya. Ada dua aja, bisa dipahami teman-teman, bisa dipahami. Oke, satu lagi dari laki-laki. Siapa yang mau tanya tadi? Tadi udah langsung tadi, tangan tadi ya. Siapa? Ayo maju sini. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya apa ya? Bu, cara mau itu ya apa ya Bu? Soalnya ini aku nih gampang mau. Iya Bu. Ya saya jangan bayangkan kalau itu masih tenang. Kalau nggak salah pernah itu terjadi marah sama cincin itu lalu kalau nggak jadi secara normal Ada ya. Oke, terima kasih. Namanya tadi siapa? Hamizan Akbar Syamahinda. Oh, Hamizan aja bisa dipanggil bisa. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita. Salam dari yang sama. Izan, Bu Esa tadi bilang apa ya waktu jawab Vika tadi pertanyaannya? Iya, iya. Nah itu dengan cara apa? Sholatnya khusyuk atau cepet-cepetan? Harapan sholatnya Izan cepet
Ya, itu aja. Mudah sebenarnya. Sama apa? Selesai sekolah, Izan langsung berlari atau duduk dulu, duduk sila dulu. Ke perpustakaan, baca buku. Oke, nggak apa-apa. Hah? Oke, pintar. Iya, itu kan sudah tahu acara apa caranya. Ya, itu terus. Tapi yang paling penting adalah sholat. Dilihat sholatnya Izan cepet-cepetan kayak balapan atau khusyuk. Ya, dilihat dulu. Kalau kita masih muda marah, berarti sholat kita masih belum benar. Ya. Pertanyaan ketiga. Ayo, siapa dulu tadi? Itu dulu tadi yang angkat tangan. Maju. Yang laki-laki disiapkan ya, satu pertanyaan lagi. Jadi Bu, tadi kan waktu kalau saya jalan, jadi waktu saat latihan mindfulness tadi saya tuh kan menangis, tapi saya bingung perasaannya apa itu. Tahu perasaannya? Oke, terima kasih Zaneta. Tepuk tangan dulu buat Zaneta. Gue sampai Pak tadi, seharusnya kalau selesai melakukan praktek mindfulness harus tanya testimoninya apa yang dirasakan. Sekarang gue tanya, perasaannya teman-teman apa? Terus biasa, terus yang cewek rasanya apa? Lega, sedih, atau keinget apa? Dan juga keinginan itu. Sekarang perasaan Zaneta tadi waktu bayangin orang tua atau bayangin cita-cita. Nah, cita-citanya apa? Kayaknya masih lagi aja ya. Maaf ya, masih lagi aja dulu. Oke, kita pengen tahu cita-citanya dan yang dirasain Zaneta tadi apa? Cita-citanya jadi fotografer. Nah, terus yang dirasain tadi waktu mindfulness apa? Paling dominan rasanya gimana? Pada saat minta maaf ke orang tua itu rasanya kayak sedih gitu. Belum bisa jadi anak yang baik atau masih sering ini sama orang tua. Tadi sini. Nah, ada yang sama kayak teman-teman nggak waktu minta maaf sama orang tua itu merasa sedih? Banyak, semuanya ya, harus semuanya. Karena apa? Kita tuh banyak salah sama orang tua, ya, tanpa disadari. Tapi yang perlu diingat, orang tua itu nggak ada rasa marah sama kita. Kalau dilihatnya, loh Bu, tapi mama sama ayah saya atau mama papa saya, ibu saya itu suka marah-marah, emosi terus suka bentak-bentak. Maksudnya niat hati mereka itu nggak marah, bilangin teman-teman semuanya. Ya, misal kayak ada yang susah diatur, dikasih tahu, ada yang jawab aja. Nah itu nggak boleh. Kalau kita dikasih tahu sama orang tua siapapun, orang tua di sekolah ataupun orang tua di rumah, kita dengarkan dulu. Ya, kita dengarkan dulu. Karena pasti orang tua itu ada maksud ngasih tahu kita. Iya, yang terbaik gitu. Dan kalau ada perasaan sedih waktu minta maaf itu bagus. Berarti akal kalian itu baik. Kalau perasaannya biasa aja waktu minta maaf sama orang tua, itu berarti ada yang salah. Ibaratnya listrik itu ada yang konslet. Ya, ada yang konslet loh. Kok minta maaf sama orang tua biasa aja, itu berarti ada yang konslet. Harus dibenerin. Gitu, ya Zaneta ya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu lagi buat Zaneta. Yang terakhir, pertanyaan terakhir. Siapa? Misalnya tentara aja ya, kan biasanya mereka habis perang kayak gangguan gitu loh.
trauma, suara ledakan, serangan, itu termasuk golongan apa? Golongan psikologi. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat teman-temannya. Iya. Itu udah jadi tentara. Itu udah jadi tentara. Iya. Pertanyaannya luar biasa banget ya. Di luar konteks tapi dia bisa bertanya setinggi itu. Trauma perang tentara itu nggak nembak manusia aja, enggak. Tentara itu nembak macam-macam aja, nembak kertas juga, nembak kertas ya, tapi bukan manusia. Manusia pun yang ditembak itu manusia yang ibaratnya itu musuh kita gitu ya. Mau jadi tentara cita-citanya. Oh, cuma tanya jawab. Oke, beri aplaus lagi teman-temannya. Nah, ada lagi yang mau ditanyain. Ini dari laki-laki. Kalau sudah cukup, Bu Esa akhiri. Tetap semangat. Diingat apa pesannya Bu Esa tadi. Diperbaiki sholatnya. Kalau teman-teman masih ngerasa marah, emosi yang berlebihan, berarti sholatnya belum benar ya. Terus yang punya hobi menulis, menggambar, boleh terus dilakukan ya, kayak Vika tadi, terus siapa tadi yang suka nulis, olahraga, boleh banget ya. Dan juga ini ujian-ujian selalu datang ya, banyak sekali ujiannya. Belajar, kalau masih merasa jenuh belajar, boleh lakukan hening kayak Bu Esa tadi, dipupuk ini. Itu kalau merasa jenuh. Lalu lakukan lagi belajarnya. Paham semuanya? Oke, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata sikap dari Bu Esa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali semoga kita semua dapat pelajaran dari beliau. Ini acara beracara telah selesai. Saya selaku pembawa acara memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati dan tidak bersalah kepada teman-teman. Sekian, mari kita tutup acara majelis 6 kali ini.